are exposing Hezbollah's financial network and how Hezbollah uses it to fund its terrorist activities. Pasukan pertahanan Israel secara mengejutkan mengumumkan penemuan bunker berisi uang tunai dan emas bernilai ratusan juta dolar milik Hizbullah yang terletak di bawah Rumah Sakit Umum Sahel di Beirut, Lebanon. Tidak hanya itu, klaim demi klaim terkait sumber keuangan Hizbullah diungkap disertai rentetan serangan yang menyebabkan kehancuran signifikan pada sejumlah titik di negara itu. Meski dibantah pihak rumah sakit, benarkah bunker rahasia milik Hizbullah ini benar-benar ada? Identifikasi 500 juta dolar harta Hizbullah di bunker. Juru bicara IDF Daniel Hagari secara terbuka mengekspos temuan bunker Hizbullah dalam sebuah rilis yang ia rincikan belum lama ini. Mengutip sumber video yang dirilis Fox pada Selasa 22 Oktober, Hagari mengungkap bunker pasukan khusus yang menurutnya digunakan kelompok tersebut untuk mendanai kegiatan milisi beberapa tahun terakhir. Selain itu, dalam deklarasinya, Hagari mengungkap jumlah harta yang tertimbun bernilai hingga 500 juta dolar. Sebagaimana diketahui, Israel memperluas kampanyenya melawan Hizbullah pada Minggu malam dengan meluncurkan serangkaian serangan untuk melemahkan kemampuan kelompok yang didukung Iran itu. Besoknya, IDF kemudian mengumumkan temuan intelijen tentang pusat keuangan kelompok Hizbullah, termasuk bunker yang disembunyikan di bawah rumah sakit di Beirut Selatan. Melalui pernyataan yang dikutip Times of Israel, Hagari dalam konferensi persnya sekalian mengkritik aliran dana yang disalahgunakan. Uang itu seharusnya dapat digunakan untuk merehabilitasi Lebanon, tetapi digunakan untuk merehabilitasi Hizbullah, katanya menambahkan. Dalam perkembangannya, pesawat Angkatan Udara Israel kini dilaporkan mengawasi dan akan terus melacak lokasi yang disebutnya sebagai salah satu bunker pemimpin Hizbullah yang gugur, Hassan Nasrallah. Tunjukkan peta lokasi bunker rahasia. Dalam pengarahan yang disiarkan televisi, Laksamana Muda Daniel Hagari mengumumkan rangkaian serangan tepat sasaran telah dilakukan terhadap benteng keuangan Hizbullah. Nah, selama pengarahan itulah Hagari menunjukkan peta yang menunjukkan lokasi bunker. Tepatnya berada di bawah Rumah Sakit Al-Sahel di pinggiran selatan Beirut yang dikenal sebagai Dahiyeh, tempat sebagian besar Hizbullah bermarkas. Karenanya ia meminta otoritas Lebanon dan organisasi internasional untuk mencegah Hizbullah menggunakan uang itu untuk teror dan menyerang Israel, serta memperingatkan bahwa Angkatan Udara Israel sedang memantau kompleks itu. Sebelumnya pada hari Senin, Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengatakan lebih dari 2 lusin target milik Al-Qard Al-Hassan telah diserang. Kami menyerang hampir 30 target di seluruh Lebanon, kata Halevi dalam sebuah pernyataan. Al-Qard Al-Hassan sendiri merupakan sebuah firma keuangan yang secara resmi terdaftar sebagai badan amal dan telah menawarkan kredit kepada nasabah dengan imbalan simpanan emas tanpa bunga sejak tahun 1980-an. Namun oleh Israel, firma keuangan ini dianggap berafiliasi dengan Hizbullah. Amerika Serikat pun telah lama memberikan sanksi kepada asosiasi tersebut. Times of Israel dalam rilisnya menyebut Israel menyerang cabang-cabang Al-Qard Al-Hassan di Beirut, Lembah Bekaa Timur, dan Lebanon Selatan pada Minggu malam. Dibantah oleh pihak rumah sakit. Menyusul klaim IDF terkait bunker rahasia milik Hizbullah, Fadi Alameh selaku direktur rumah sakit membantah tuduhan yang ada. Mengatakan kepada Al Jadid TV, Alameh menyebut Rumah Sakit Umum Sahel adalah pusat medis swasta yang memang memiliki ruang bawah tanah untuk operasi, tapi tidak berisi uang apalagi emas milik Hizbullah sebagaimana yang dituduhkan sebelumnya. Karena itu, Alameh yang juga merupakan anggota parlemen Lebanon mengundang Angkatan Darat Lebanon untuk memeriksa fasilitas rumah sakit guna memastikan bahwa rumah sakit tersebut hanya berisi ruang operasi, pasien, dan kamar mayat. Selain itu, Alameh menyebut bahwa rumah sakit sedang dalam proses evakuasi. Ia mengatakan Rumah Sakit Al-Sahel telah berdiri di daerah tersebut selama 42 tahun dan tidak terkait dengan kelompok politik manapun.
Adapun klaim Daniel Hagari yang ia sebut dikumpulkan oleh intelijen Israel selama beberapa tahun tidak dapat diverifikasi secara independen oleh sumber-sumber eksternal. Pun upaya menghubungi Hizbullah untuk memberikan komentar tidak berhasil sejauh ini. Operasi terhadap infrastruktur keuangan Hizbullah. Pengeboman Israel terhadap Lebanon telah berlangsung tanpa henti dalam beberapa hari terakhir. IDF dalam keterangan pada Senin 21 Oktober mengatakan pihaknya telah menyerang sekitar 300 target di Lebanon selama 24 jam terakhir, di mana sekitar 30 diantaranya terkait dengan Al-Qard Al-Hassan. Pihak militer hingga kini telah mengonfirmasi serangannya akan difokuskan pada Al-Qard Al-Hassan, seorang pejabat intelijen senior Israel yang berbicara tanpa menyebutkan nama, menyoroti hal ini sebagai komponen utama upaya Israel untuk melemahkan operasi keuangan Hizbullah. Mengutip Newsweek, rencana untuk menargetkan cabang keuangan kelompok militan yang berpusat di Lebanon, di mana sejumlah besar target di Beirut dan sekitarnya telah diumumkan. Hingga pada akhirnya, ledakan dilaporkan di pinggiran selatan Beirut tak lama kemudian, menandai meningkatnya konflik secara signifikan. Sejalan dengan itu, Al-Qard Al-Hassan menyatakan kepemilikan lebih dari 30 cabang di seluruh negeri, terutama di benteng pertahanan Hizbullah termasuk pinggiran selatan Beirut, serta di Beirut bagian tengah dan di kota-kota besar lainnya seperti Sidon dan Tyre. Hagari, sebagaimana Time of Israel melaporkan, juga mengonfirmasi Israel melakukan serangan udara di Suriah pada hari Senin yang menargetkan kepala divisi keuangan Hizbullah yang bertanggung jawab untuk menyalurkan uang tunai dari Iran ke proksinya. IDF tidak menyebutkan nama pejabat Hizbullah yang dimaksud, tetapi mengatakan bahwa ia baru menjabat beberapa minggu sejak pendahulunya gugur. Akibatkan 13 korban jiwa. Benar bahwa IDF menegaskan pihaknya berperang dengan Hizbullah dan bukan dengan rakyat Lebanon. Hagari pun sempat mengatakan IDF tidak akan melancarkan serangan terhadap rumah sakit yang disinyalir menyembunyikan keuangan Hizbullah. Namun apa bedanya ketika serangan tetap dilancarkan di kawasan rumah sakit lainnya yang dampaknya tidak hanya menyebabkan kerusakan tapi juga mengakibatkan korban jiwa di kalangan sipil. Mengutip informasi yang dihimpun BBC, sebanyak 18 orang termasuk 4 anak-anak tewas dalam serangan di dekat rumah sakit Universitas Rafiq Hariri, Beirut pada Senin 21 Oktober malam. Selain itu, 60 orang lainnya dilaporkan terluka ketika setidaknya 3 bangunan yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah sakit hancur di lingkungan Jenah. Kementerian Kesehatan dalam keterangannya menyebut serangan itu merupakan salah satu dari setidaknya 13 serangan yang dilaporkan di ibu kota menyebabkan kerusakan signifikan pada rumah sakit. Di sisi lain, militer Israel mengatakan pihaknya menyerang target Hizbullah di dekat rumah sakit tanpa memberikan rincian dan bersikeras bahwa rumah sakit tersebut tidak menjadi sasaran atau operasinya terpengaruh. Ia juga menuduh Hizbullah secara sistematis menanamkan asetnya di antara penduduk sipil, sebuah tuduhan yang sebelumnya dibantah oleh kelompok bersenjata tersebut. Pihak Israel bagaimanapun bersikeras terkait adanya bunker penyimpanan dengan jumlah fantastis di Beirut yang digunakan untuk mendanai serangan Hizbullah terhadap Israel. Bagaimana pendapat kalian mengenai asumsi yang dikemukakan IDF kali ini?